Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hari ini tanggal 6 Agustus sampai dengan besok tanggal 7 Agustus 2025. Dari segi fundamental yang perlu diantisipasi untuk hari ini tuh kosong, jadi langsung masuk ke teknikal aja. Cuman sebelum masuk ke pembahasannya, ini ada promo baru dari EBS ya, khusus untuk rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah sama sekali daftar di akun EBS. Jadi di bulan Agustus ini khusus pendaftar baru itu selama periode Agustus bisa menikmati promo rebate sebesar 30% berlaku untuk jenis akun Send dan standar. Untuk ketentuannya minimal deposit $50 dan cara aktivasinya setelah nanti buka akun baru, kemudian proses verifikasi selesai, lakukan deposit sebesar minimal $50. Nah, nanti silahkan kirim email ke FX Jurnal Target, contoh seperti ini ya untuk emailnya. Jadi untuk alamatnya FX Jurnal Target, kemudian judulnya promo Agustus, kemudian cantumkan nomor akunnya MT4 atau MT5, bebas. Selanjutnya adalah nama, baru nanti silahkan kirim ya. Nanti proses aktivasi itu kurang lebihnya sekitar maksimalnya adalah 24 jam dari email diterima, atau bisa melalui DM ya di TikTok. Untuk link TikToknya tercantum di kolom bagian deskripsi ya. Untuk formatnya sama, dan ini sekali lagi promo khusus untuk pengguna baru. Selanjutnya untuk indeks dolar sendiri, jadi pergerakan di minggu ini indeks dolar itu masih bergerak sideways di area zona tengah atau sebagai pivot, dimana untuk batas bawah pivot itu 98.52, batas atas pivot itu berada di 99.22 ya, dan pivot itu sendiri itu berada di 98.87. Antisipasi untuk hari ini sampai dengan besok zona pantau, misalkan harga mampu maintain di bawahnya batas bawah pivot yang berada di 98.52, level area minor ini yang perlu diwaspadai. Ada harga 98.31 sampai dengan 98.17. Maksimum adalah support pertama weekly yang jatuh di 98.00. Cuman sih saya masih ragu kalau misalkan untuk indeks dolar mendadak melemah langsung ke support pertama. Tetapi kalau ke level area minor atau zona yang saya blok merah ini masih ada peluang, dengan catatan minimal H4-nya body candle harus mampu tutup di bawahnya 98.500-an. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai ada peluang minggu ini sideways berlanjut, dan untuk batas atas sideways-nya itu berada di 99.22 ya. Jadi untuk indeks dolar kesimpulannya ada peluang sideways ini berlanjut, tetapi kalaupun ada penurunan, zona pantau hari ini sampai dengan besok sementara berada di level area minor atau zona blok merah terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali, waspadai pivot itu sendiri 98.87, maksimum gambaran saya masih belum jauh-jauh berada di 99.22. Jadi untuk indeks dolar masih belum ada tren untuk minggu ini. Selanjutnya dari segi gold, perjalanan minggu ini gold dari bagian bawah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 3347, harga ini kan langsung spike ke bawah. Kemudian kemarin malam harga ini sempat nge-retest sekali lagi di level area tersebut antara 3353 sampai dengan 3347 kurang lebih di sini, tetapi gagal tutup di bawahnya 3347 dan mendadak spike ke atas. Level area minor di sini berhasil dijebol, tetapi untuk gold sendiri itu sayangnya belum mampu mencapai level area resisten kedua weekly yang berada di 3400-an dan mendadak pullback kembali ke bawah ya. Posisi harga saat ini itu bergerak kembali di bawahnya zona yang saya blok hijau dengan batas atasnya 3371. Jadi untuk gold hari ini kunci kenaikan kembali, misalkan harga mampu maintain di atasnya 3371, peluangnya adalah balik lagi ke level area minor, maksimum itu ke resisten 2 weekly yang berada di kisaran 3400 sampai dengan 3495. Tetapi kalau untuk malam ini sampai dengan besok gagal maintain kembali di atasnya 3371 atau di area 3372, waspadai arah bawah, dikarenakan ini masih ada potensi sideways, pantau kunci bagian bawah itu berada di 3347. Misalkan ada body candle yang mampu close di bawahnya 3347, baru next target selanjutnya itu berada di area zona yang saya blok orange 3327 sampai dengan 3323, maksimumnya berada di 3315-an lah kurang lebih. Jadi syarat untuk menuju 3332 ke bawah
minimal H4-nya harus ada penutupan body candle di bawahnya 3347 baru peluang meningkat di atas 60%. Tetapi kalau misalkan hari ini ataupun besok gagal kembali untuk retest yang ketiga kali ya, yang di sini, karena di sini 1 kali, 2 kali, dan di sini 3 kali, misalkan gagal kembali, ini bisa loncat ke atas menuju level area minor. Jadi waspadai untuk terdekatnya level kunci bagian bawah berada di 3347. Kalau misalkan dijebol, peluang selanjutnya arah bawah, tetapi kalau gagal ini bisa mendadak pullback kembali ke atas, dan bagian kuncinya atas itu di 3371 sampai dengan 3372 ya, kurang lebih di sini baru nanti ada peluang ke arah resisten 2. Jadi ada kecenderungan untuk saat ini gold itu sideways, tetapi dari kenaikan saat NFP kemarin sama sekali belum ada koreksiannya. Jadi ini masih sideways, waspadai misalkan koreksi terjadi, normal koreksinya itu berada di area minimal zona yang saya blokurin, maksimalnya kurang lebih di blok merah bagian bawah ada harga 3315 sampai dengan 3303. Untuk planning saya lebih prepare tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, cuman kalau sell sekarang ini resikonya lumayan besar. Sebaiknya kalau mau re-entry kembali cari ancang-ancang setup sell, pastikan ada konfirmasi terlebih dahulu harga bergerak di bawahnya 3347 atau minimal H4-nya tutup di bawahnya 3347, baru nanti dari segi time frame kecilnya cari koreksiannya ke atas. Selama harga tidak pullback kembali di atasnya 3371, baru referensi sell itu akan aktif kembali dengan target terdekatnya 3332 sampai dengan 3327. Ini untuk planning sell, terkecuali untuk rekan-rekan yang sudah dapat di level area minor bagian atas, setidaknya untuk stop loss sudah bisa dimajukan, mengingat potensi sideways ya, antisipasi kalau misalkan mendadak pullback kembali ke atas risikonya sudah nol. Dan untuk sebagian posisi misalkan ada entry lebih dari satu, setidaknya amankan terlebih dahulu ya, nanti tinggal bonusnya aja yang running, baru nanti kalau misalkan ada konfirmasi di bawah 3347 koreksi re-entry kembali, tentunya sih nggak masalah untuk nekan risiko yang lebih minim. Tetapi hati-hati, ini bisa jadi nanti kalau misalkan harga tetap turun ke bawah tetapi minimal H4-nya gagal tutup di bawahnya 3347 dan ada konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya 3353 kembali, tidak menutup kemungkinan referensi buy itu akan ada di atas level area tersebut. Jadi hati-hati di area zona yang saya blok merah, karena ini bukan tempat untuk titik entry sell, melainkan adalah tempat untuk mengamati dari segi penutupan body candle H4 mampu tutup di bawah level area tersebut atau tidak. Misalkan mampu, koreksi baru re-entry sell. Tetapi kalau gagal dan ada konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di atasnya 3353, tidak menutup kemungkinan day trade buy akan aktif di kisaran level area tersebut kembali. Tetapi untuk target buy-nya, ringnya pun masih terbatas. Untuk minggu ini hati-hati ya, nanti setelah hari Kamis atau kemungkinan hari Jumat lah kurang lebih, terus terang saya masih curiga di kisaran 3332 sampai dengan 3327 sebelum nanti cari ancang-ancang swing buy-nya. Kemungkinan akan ada kurang lebihnya antara blok oranye bagian tengah di sini dan blok merah bagian bawah ini untuk swing buy-nya. Untuk saat ini posisinya adalah wait and see dulu, menunggu konfirmasi lanjutan. Jadi kesimpulannya zona pantau dari gold untuk hari ini sampai dengan besok, batas atas resisten 2 yang berada di kisaran 3400 sampai dengan 3395. Kemudian ada level area minor di blok ungu 3383 sampai dengan 3381. Kemudian ada 3371, ini adalah level kunci untuk syarat menuju level area resisten kedua untuk hari ini. Perhatikan dari segi time frame H4-nya mampu atau tidak body candle dari segi minimal H4 close di atas level area tersebut. Kalau misalkan mampu, peluang adalah arah resisten 2, tetapi kalau misalkan gagal, ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah sampai terjadi konfirmasi penutupan H4 di bawahnya 3347, baru nanti peluangnya ke 3332 3327, dan maksimum minggu ini fokusnya berada di pivot weekly yang berada di 3315 sampai dengan 3303. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Jadi pergerakan untuk Bitcoin untuk minggu ini
Penurunannya itu masih ketahan di support pertama weekly atau zona yang saya blok orange dengan batas bawahnya itu berada di 112.000. Jadi untuk minggu ini selama Bitcoin masih gagal bergerak di bawahnya 112.000, saya lebih prefer adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali dengan targetnya terdekat adalah di pivot weekly 115.600-an, maksimum berada di 116.600-an. Cuman untuk saat ini sih harga masih bermain-main di level area minornya, di mana zona blok merah ini 113.800 sampai dengan 114.100-an lah kurang lebih. Memang ada peluang untuk Bitcoin ini kedorong ke atas, cuman kalau mau buy sekarang pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss itu di bawahnya low kemarin yang berada di bawahnya 33.700-an. Dari segi targetnya itu berada di 116.600-an ini kalau misalkan dapat harga sekarang, cuman risikonya gede. Tetapi kalau misalkan hari ini ada peluang ataupun kesempatan harga kedorong ke bawah mendekati area support pertama weekly dan sebagai level kuncinya yang berada di 112.000 ini tidak dijebol, aman, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari ancang-ancang setup buy dengan jarak untuk stop loss itu bisa ditekan kembali ya. Jadi pantau kalaupun ada penurunan dari segi Bitcoin antara 113.000 maksimum adalah 112.000 ini untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy kembali. Jadi untuk Bitcoin terus terang ini masih belum ada tren untuk minggu ini karena penurunannya ketahan di blok orange bagian bawah, tapi kalaupun ada kenaikan atau dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy, sementara targetnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. TP terdekatnya 115.600-an atau 700-an, maksimum itu berada di 116.600-an. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.